Halo guys, welcome back to channel YouTube Furu1 Indonesia. Kembali lagi dengan saya Hisham selaku host di sini dalam serial Bincang-bincang Furu1. Kali ini saya kedatangan tamu yang gak kalah hebatnya, ya masih seumuran lah dengan saya ya. Ya dia seorang perwakilan dari SO Furu1 yang ikut terjun langsung di Furu1 Farm. Dia bernama Mas Ali. Halo Mas. Halo Mas. So kabari? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Asli Malang Mas? Asli Malang Mas. Asli Malang. Tinggal di? Tinggal di Batu. Tinggal di Batu? Di Batu. Oh gitu. Mas Ali, enaknya kita ngobrol sambil seruput kopi kali ya. Siap. Ya ada kopi, ada stroberi buat cemilan, kita ngobrol asik lah ya. Seputar apa yang saya mau tanyain lah ya. Siap. Saya manggilnya apa nih biar enak nih? Mas aja gak apa Mas? Mas Ali. Gak apa. Kalau di Malang itu Sam ya? Sam. Sam Ali ya? Enggak gitu ya? Gak apa. Sam. Sam. Oke Sam. Ada beberapa pertanyaan nih seputar Furu1 Farm ya, seputar SO Furu1. Buat juga tujuannya itu buat mungkin teman-teman semua yang mau lihat gimana sih kehidupan di SO Furu1. Mungkin sama Ali bisa berbagi. Sama Ali kayaknya enak, Mas Ali aja ya. Mas Ali bisa berbagi pengalaman, berbagi ceritanya baik itu dari SO Furu1. Oke, Mas Ali. Ya. Kesehariannya apa aja sih Mas? Sebagai salah satu peserta di SO Furu1 itu atau lebih nyantainya tuh di SO Furu1 tuh belajar apa aja, kegiatannya apa aja gitu loh Mas. Mungkin bisa cerita-cerita kali Mas. Untuk 2 bulan terakhir ini kesehariannya ya belajar bahasa Jepang itu. Senin sampai Jumat. Senin sampai Kamis belajar bahasa, Jumatnya olahraganya itu. Belajar fisik. Olahraga tuh maksudnya tes fisik apa Ya, maksudnya? disuruh lari-lari, push up. Oh, ala latihan ketahanan fisik ya. Emang ada kaitan apa Mas? Harus ada ketahanan fisik dengan untuk persiapan sebagai ke Jepang itu? Biar kuat kalau kerja di Jepang. Hmm. Jadi Emang kultur di Jepang tuh bagaimana Mas? Dari riset-riset yang Mas Ali tahu. yang saya ketahui dari teman-teman ya di sana keras dan pekerja keras itu. Oh iya betul sih ya. Yang paling umum tuh diketahui banyak orang ya, di negara Jepang itu mayoritas penduduknya itu disiplin sih. Disiplin semua. Itu ya agak berbeda dengan kultur kita Indonesia, apalagi anak-anak muda ya Mas ya. Ya. Sambil ngopi kali Mas ya. Boleh nikmati Mas. Ngopi kalau nggak ada seruput gitu nggak enak Mas. Mas Ali, Ya Mas. di SO Furu1 selain tadi bahasa Jepang, tes fisik, itu punya bidangnya sendiri-sendiri gak ya? Atau misalnya mempelajari terhadap bidangnya tersebut tuh, kalau Mas Ali itu dari bidang apa, terus pelajarin apa aja di situ? Biasa di bidang pertanian, belajar di bidang pertanian dan bidang scaffolding. Staff holding? Iya. Itu apa tuh Mas? Kayak bangunan gitu Mas. Oh ya, Bidang tagging dan bidang packing, mempelajari tentang itu semua. itu Mas Ali kuasai lah, maksudnya mempelajari semuanya itu. Itu tergantung job. Kalau saya belajar pertaniannya itu. Oh, jadi di SO itu punya banyak bidang Iya. ya, masing-masing mempelajari bidang-bidangnya sendiri. Kalau Mas Ali ini di pertanian, apa aja dipelajarin di pertanian Mas? Kita Ya. kan maksudnya, saya sebagai orang awam ya, yang nggak tahu pertanian juga, nggak tahu juga nih kehidupan di SO tuh. Kayak belajar pertanian hanya sekedar kayak pelajari nama-nama sayur atau nama-nama apa atau kayaknya nggak sesimpel itu ya. Bagaimana Mas? Belajarnya kayak apa aja tuh? Ya kayak lahan ini cocoknya ditanami apa, cara menanamnya, cara perawatannya, cara panennya begitu. Kayak gitu ya. Ya. Terus kalau untuk Mas Ali di SO Furu1 ini udah berapa lama Mas? Kalau Maksudnya dari awal pendaftaran hingga sekolah. Iya sekolah ya. Oke, sekolah di SO Sekolah ini. bahasa itu udah kurang lebih 3 bulanan Mas. 3 bulanan. Ya. Jadi tahapannya itu misalnya ya, saya nih Ya. mau daftar ke LPK atau SO Sening tuh. Hmm. Itu ada gak kayak bulan pertama itu
fokusnya lebih ke bahasa, bulan kedua lebih ke ini, bulan ketiga sini, gitu sampai siap berangkat itu di bulan keberapa gitu gimana Mas? Oh, kalau di SO1 itu biasanya 2 minggu itu fokus di hiragana dan katakana itu. 2 minggu Mengenal awal huruf Jepang. Iya. Oh ya, hiragana katakana, oke. Ya, mulai mengenal huruf Jepang, habis itu mulai masuk bab pelajaran gitu. Kalau udah siap, baru kalau ada job bisa ikut seleksi gitu. Sebelum itu pasti belajarin bidang-bidang yang diambil itu Ya. dulu ya Mas. Cuma nih, misal saya sendiri kan belum bisa bahasa Jepang, mau punya ketertarikan nih misalnya, mau bisa magang atau kuliah atau kerja di Jepang, itu mau hubungi LPK atau SO, tapi belum bisa bahasa sama sekali, nggak masalah Mas? Gak masalah Mas, di situ dipelajari mulai dari nol yang belum tahu apa-apa. Oh, Mas Ali sendiri mulai dari nol, apa sebelumnya emang punya ketertarikan sendiri terhadap bahasa Jepang, akhirnya terhadap negara Jepang? Kalau saya udah masuk itu udah mulai mengerti huruf hiragana dikit-dikit. Oh gitu. Ya. Nah, dari sekian banyaknya negara Mas, kenapa Jepang Mas? Karena Jepang memiliki semangat kerja yang tinggi dan orangnya disiplin semua. Dan di sana mempunyai apa ya, solidaritas yang tinggi gitu terhadap pekerjaan guys. Oke, mereka tuh tukun-tukun Ya. ya mungkin ya. Tapi kan Mas ini di bidang pertanian ya, Ya. bidang pertanian, dan berarti kelak akan kerja di Jepang atau magang di Jepang, betul? Di bidang pertanian juga. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa pertanian Mas? Setahu saya kalau di Jepang itu pertaniannya lebih maju dari Indonesia gitu Mas. Oh ya, oke. Terus kayak di sana yuk anak mudanya jarang ada yang mau pertanian gitu. Oh ya? Ya. Ya. Padahal salah satu pertanian di sana adalah sektor paling bagus di Jepangnya itu, tapi mayoritas orangnya udah berumur semua gitu. oh anak-anak muda di sana nggak ada Ya, yang mau sudah meneruskannya. Gak mau bertani gitu Mas. Oh gitu. Nah kalau masih sendiri kenapa mau di pertanian Mas? Ya karena dari kecil udah suka bertani gitu Mas. Suka menanam-menanam. Oh mungkin dari kecil tuh bisa diceritain ikut orang tua kah bertani? Ya ikut ke Masih dari Malang tadi kan? ya Malang Batu. mananya? Batu. Batu? Ya. Oh itu maksudnya orang tua ikut Ke bertani? Tegal. Ya. Oh di Tegal. Tegal. Di Tegal bertani. Ya ikut bertani gitu. Oh, masih ini orang Tegal, Jawa Tengah. Kemudian ke Batu di sini untuk di SO Furu 1. Sebelumnya berarti di Tegal juga udah mulai bertani lah ya, ikut-ikut orang tua, ikut-ikut keluarga ya Mas ya. Ya ke Tegal gitu. Nah, dari sekian banyaknya negara, Jepang itu punya satu hal yang lebih maju di bidang pertanian. Terus. Itu di bidang pertanian itu perbedaannya antara maksud saya kayak gini, bidang pertanian di Jepang dengan bidang pertanian di Indonesia itu bedanya apa Mas? Atau keunggulannya di sana sehingga benar-benar pengen banget nih Mas ke sana. Ya memang kita tahu Jepang itu kan lebih mungkin bisa dikategorikan lebih maju dalam sektor pertaniannya ketimbang di negara kita. Nah, itu lebih majunya itu contohnya itu dalam hal apa Mas? Ya mulai dari alat itunya, alat-alatnya untuk bertani gitu lebih modern gitu. Kalau di Jepang itu di kota apa Mas biasanya yang banyak pertanian? Pertanian itu Hokkaido, Tahara di situ Mas. Hokkaido. Tahu saya. Hokkaido, Tahara. Mereka itu dataran tinggi, daerah tersebut itu daerah tinggi. Iya kayaknya. Oh, Dingin ya. Hokkaido itu. Mas, kita sambil cicipin Ya. hasilnya Strawberry satu. Ini masih yang tanam jangan-jangan ya? Dulu pernah nanam. Iya. Iya. Walah, pantas dari tadi saya makan tuh manis-manis ya. Mas ini berarti mulai masuk SO itu tahun berapa Mas? Mulai masuk pelatihan bahasa itu bulan 5 kemarin ya Mas. Bulan 5? Iya bulan 5. Mei. Setelah lebaran kayaknya. Setelah lebaran. Dan sudah dapat kabar kah mengenai kerjaan di sana? Sudah ada apa perusahaannya gitu Mas. Sudah. Oh wow, Mas Ali udah dapat, maksudnya udah ada
channel mau kemana di sana? Ya sudah ada, tapi belum ada panggilan gitu. Oh, jadi sekarang lagi nunggu Ya nunggu jobnya itu. dalam periode dekat-dekat ini berarti ya? Ya, Berarti kalau di SO Furu 1 tuh mereka itu bantu mencarikan ya? iya, bantu mencarikan perusahaan yang layak gitu Mas. Oh, jadi dibantulah buat dapat pekerjaan di sana ya Mas ya. Nah, oke Mas. Mas, aku mau tanya lagi gini. Faktanya ya, mungkin aku bisa bilang kayak gitu faktanya. Anak-anak muda seumuran kita itu bisa dibilang sedikit yang mau terjun di dunia pertanian. Betul ya Mas ya? Betul. Dari sekian, maksudnya dari sedikitnya itu Mas salah satunya. Mungkin pesan-pesan buat teman-teman semua yang mau terjun di dunia pertanian, Ya. itu mungkin Mas Ali punya pesan-pesan Pesan-pesan atau ajakan bahwasanya petani itu petani itu hebat, petani itu nggak, tanda kutip nggak Ya. kuno gitu ya. Betul gak sih Mas ya? betul, betul. Mungkin punya ajakan buat teman-teman yang mungkin punya ketertarikan terhadap pertanian. Gak usah malu jadi petani karena petani itu keren. Jangan malu jadi petani karena petani itu keren. Dan yang terakhir mungkin Mas, harapannya untuk Furu 1 Indonesia apa Mas, untuk Furu 1, SO Furu 1? Lebih maju, lebih berkembang, dan lebih dikenal banyak orang. Amin, amin, amin. Mungkin sepatah dua kata untuk Furu 1 Indonesia, untuk SO Furu 1. Untuk Furu 1, Terima kasih mungkin. terima kasih untuk Furu 1 telah membimbing saya di bidang pertanian dan bahasa Jepang. Sudah, itu. Terima kasih untuk SO Furu 1, kata Mas Rama, kata Mas Ali. Oke, cukup lah ya. Aku juga dapat insight nih mengenai alasan-alasan langsung dari salah satu peserta SO Furu 1 kenapa mau ke Jepang, kenapa mau di bidang pertanian, apa sih motivasinya, gitu kan. Kayaknya belum aku tanya tuh motivasi ya. Motivasinya apa tuh? Belum. Motivasinya ingin mendapat pengalaman baru gitu Mas, di negara yang lebih maju, mendapat teman kerja yang gak pernah dirasakan di Indonesia ya. Betul. Amin, amin. Yang paling penting adalah ilmu dan pengalamannya di sana. Jepang negara maju, apalagi di bidang pertanian. Tapi aku sih yakin Mas di sana bakal sukses. Amin. Amin ya. Amin. Nah, apalagi di bidang pertanian di sana bakal lebih grow up lah, lebih apa ya? Bisa Indonesia grow up itu bakal lebih berkembang lah, gitu Mas. Dengan setelah melakukan kunjungan ke sana. Buktinya stroberi yang dihasilkan Mas Ali aja mantap oh. Main-main lah ke Furu 1 Farm ini. Ini langsung dari bibit-bibitnya Mas Ali dan teman-teman semua yang tanam. Betul ya Mas? Betul. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah stay tune di channel Furu 1. Dan untuk like, comment, and subscribe bila ada pertanyaan, bisa langsung tulis aja di kolom komentar. And see you.